Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Matur nuwun Pak Majid, kemudian Prof. Bandi, Pak Anies, Pak Aris Fauzan ya. Alhamdulillah selamat juga buat Mas Subhan ya. Mas Subhan sudah sampai tahap seminar hasil dan menurut saya kalau saya diminta untuk memberikan pujian atau apresiasi itu banyak yang akan bisa saya sampaikan. Artinya ada keberanian menulis sesuatu yang sesuatu yang memang jarang untuk ditulis. Cuma karena saya di sini punya peran untuk memperkaya, sehingga saya nanti izinkan akan banyak mengkritiknya, ya mengkritisinya. Oke, Mas Subhan ya. Ya, Prof. Kalau saya melihat, mungkin dari yang ini dulu, yang teknis dulu. Yang teknis itu saya lihat beberapa penulisan ini saya lihat perlu lebih hati-hati ya dalam menulis. Kata-katanya juga satu paragraf itu jangan satu kalimat ya, itu dalam hal penulisan. Kemudian juga buku-buku yang dijadikan buku ataupun artikel rujukan, ini saya melihat masih banyak buku-buku yang sifatnya hanya buku teks atau buku praktikal ya, artinya bukan pada artikel klasik ya, karena ini kajiannya sebetulnya kajian yang perlu mendalam ya, karena studi disertasi itu kalau perlu kita harus mencari ujungnya. Nah di sini saya tidak melihat Mas Subhan itu sampai ke ujungnya, jadi lebih banyak pada buku-buku teks, buku praktikal, apalagi tentang hipnoterapi, sehingga kutipan-kutipannya ya kutipan praktis, bukan kutipan-kutipan perspektif ya. Jadi studinya harusnya melihat dari sejumlah perspektif dulu, karena ini kita memang masuk pada wilayah studi doktoral ya. Jadi itu saya kira perlu menjadi tekanan. Nah, saya melihat juga Mas Subhan itu ketika Anda melakukan studi eksperimen, ini kan studi eksperimen harus clear dulu konstruknya. Jadi konstruk di sini adalah Islamic Hypnotherapy, ya hipnoterapi Islam, dan motivasi saya kira, satu lagi kesejahteraan ya. Spiritual. Nah itu saya belum melihat ada upaya untuk melihat pada level yang lebih dalam. Contoh gini, ketika kita bicara hipnoterapi Islam, itu definisi yang muncul itu ya kemudian hanya muncul ditambahkan nilai-nilai Islam. Artinya tidak terjadi pergulatan pemikiran di situ, di hipnoterapinya itu sendiri. Jadi hipnoterapi sendiri sebetulnya kan mau Anda tempatkan pada konteks apa? Konteks komunikasi misalnya. Kalau bicara konteks komunikasi, ada sender, ada receiver, ada yang menyampaikan pesan, ada yang menerima pesan, lalu dia menjalankan apa yang diterima pesan itu. Nah sekarang kajiannya seperti apa ini? Ini saya belum menangkap ke arah sana sehingga baru di permukaan. Yang kedua, sehingga nih kalau menurut saya harus clear dulu hipnoterapi Islam itu seperti apa sebetulnya. What is the animal of Islamic hypnotherapy? Ini harus clear. Yang kedua ketika bicara motivasi itu mau dari kacamata siapa nih? Atau paling tidak pembaca itu kemudian memahami ada perspektif dalam konsep motivasi. Contohnya kita lihat dari perspektif misalnya defisiensi. Orang termotivasi karena ada kekurangan, dia mengejar sesuatu. Ya, itu misalnya kita lihat alirannya Abraham Maslow. Terus alirannya Aldelfer. Ya, jadi ada ekstrinsik yang bisa nanti menarik orang untuk bergerak. Tapi ada juga teori-teori misalnya punya Herzberg. Herzberg itu bicara mengenai aspek motivator dan hygiene factor. Lalu nanti kemudian sampai ke arah intrinsic motivation, bagaimana orang menemukan motivasi yang dari dalam. Nah, kajian ini nggak ada di tempat Bapak. Jadi langsung motivasi. Lah terus motivasi apa? Ini jadi baru bacaan seperti di majalah, belum pada sebuah kajian mendalam terkait dengan apa itu motivasi. Motivasi ini harus digali sampai ke ujung ini. Karena itu sesuatu yang jadi Bapak itu ahli di bidang konsep motivasi, hipnoterapi, dan satu lagi adalah kesejahteraan itu. Ini yang namanya konstruk. Jadi konstruk ini harus dieksplor
salah satu kelebihan studi Bapak ini adalah pada hipnoterapi Islam. Nah, hipnoterapi Islamnya itu seperti apa? Nah, ini yang harus clear konstruknya. Nah, ini supaya apa tadi, karena Bapak tadi rujukannya masih pada buku-buku praktikal, buku-buku ini, sehingga tidak masih di permukaan. Ya, itu yang saya tangkap. Sehingga menurut saya kalau kita bicara mengenai eksperimen, eksperimen itu kan kekuatannya ada validitas internalnya, pada internal validity. Jadi hubungan X pada Y itu konstruksinya harus sangat kuat. Bagaimana sih mekanisme hipnoterapi Islam itu berdampak pada motivasi. Nah, pilihan-pilihan pada eksperimen di studi S3 itu juga harusnya Bapak lihat dari desain riset awal, metodologi. Kalau bicara metodologi, maka kita akan melihat ada sejumlah paradigm. Ada paradigm misalnya terkait dengan positivistik, ada paradigm terkait dengan interpretif, ada human radical atau apa. Nah, ini sebetulnya Bapak mau masuk dari mana nih pendekatannya? Seandainya Bapak tadi, karena Bapak memilihnya pada eksperimen, jadi di metodologi sudah dijelaskan nih Bapak posisinya adalah positivistik. Kalau positivistik, lalu apa lemahnya dalam studi keperilakuan seperti ini? Sehingga kita jadi rendah hati untuk mengakui bahwa pendekatan saya ada sejumlah kelemahan nih dalam pendekatan positivistik. Jadi ketika Bapak memilih positivistik, ini kelemahannya. Bapak milih interpretif, ini kelemahannya. Itu ketika kita bicara metodologi, makanya kata-katanya metodologi. Kalau metode itu baru masuk pada pakai eksperimen nih, atau pakai survei nih, atau mau pakai etnografi atau case study. Nah, itu udah di level yang lebih teknis. Jadi bagaimana mendapatkan data, bagaimana mengorganisasikan data, bagaimana menafsirkan data. Sehingga ini Bapak, menurut saya, jangan langsung tiba-tiba ke metode penelitian, ke eksperimen. Itu untuk studi S3 itu ya agak sedikit tabu. Karena apa? Itu mungkin di level S1 atau S2 langsung oke lah masuk eksperimen. Tapi sekarang kita harus tahu dulu dong, kalau kita mau menggunakan ini harus tahu apa kekuatan dan kelemahannya. Ya, itu kalau nanti kita bicara pada metodologinya. Nah, jadi masukan saya tadi itu pada pertama pendalaman konstruk, baik Islamic hypnotherapy, kemudian motivasi dan kesejahteraan spiritual tadi. Itu didalami dulu. Jadi kita nggak usah terburu-buru untuk masuk pada eksperimen. Nanti begitu masuk ke eksperimen, nah Bapak akui dulu mulai dari metodologinya, dari level epistemologinya, sampai turun ke pendekatan teknisnya. Oh ya pakai eksperimen nih. Eksperimen itu kelemahannya apa sih? Ada beberapa kelemahan eksperimen. Lalu Bapak bagaimana how to overcome the situation? Bagaimana mengatasi itu? Kelemahan-kelemahan itu. Memang kita tidak bisa sampai titik zero, ya. Tapi kita bisa meminimumkan, ya, keterbatasan dari pendekatan tadi. Sehingga nanti ketika Bapak menjelaskan hasil risetnya itu menjadi penelitian Anda itu rigor. Rigor itu apa? Rigor itu artinya secara teori kuat dan secara metodologi itu juga kuat. Ya. Nah, terus di awal tadi itu saya melihat isunya belum greget. Jadi isu di pendahuluan itu kalau bisa membuat pembaca itu dia curiosity-nya, ya, adrenalinnya, apalagi Anda orang hipnoterapi ya, jadi adrenalinnya bergetar tuh lihat, waduh ini menarik nih, kontroversinya apa nih di sini. Ya, terus kita punya curiosity untuk tahu lebih jauh, sehingga jangan terlalu umum di bab satunya ya, pendahuluan. Kemudian ini juga Mas, di bab 1 itu juga Anda mengumpulkan 18 riset mengenai hipnoterapi. Tapi risetnya itu saya lihat kok konvergen ya, tidak terlihat sintesisnya. Mau ke arah mana kajian sampai di halaman 24. Halaman 24 itu saya tidak menemukan apa nih yang menarik dari masing-masing studi yang Bapak baca.
Karena kesimpulannya umum, artinya saya nggak baca artikel itu juga bisa membuat sintesis seperti ini. Jadi sintesisnya coba agak deep ya, mendalam. Apalagi di sini Bapak juga merujuk pada salah satu literatur review ya, naratif review. Naratif review Anda ini terdiri dari 39 pakai 9 database lagi, lalu 31 artikel. Nah, seperti apa sebetulnya pola ke-31 artikel itu? Jadi jangan terlalu di permukaan ini. Ya, nanti coba Bapak dalamnya itu Bapak merujuk 31 literatur review halaman 23 itu literatur review. Nah, terus Anda menulis ada 31 artikel. Lalu identifikasinya nggak ada di situ. Nah, ini yang harus didalami. Jadi sintesis dan analisisnya menjadi sesuatu yang menarik ya. Nah, terus kalau saya mau tanya ringan, sebetulnya hipnoterapi Islam itu dimensinya apa aja sih? Konstruksinya seperti apa? Konstruksi. Kan merujuk dari Milton model ya, Prof. Heru. Jadi artinya ya sebenarnya kenapa hanya merujuk pada Milton model? Banyak loh pandangan-pandangan mengenai hipnoterapi. Ini maksudnya kita untuk supaya bicara cara berpikir di S3. Jadi Bapak jangan langsung tiba-tiba ngambil Milton model. Tapi coba perspektifnya seperti apa, lalu Bapak masuk melakukan sintesis. Dari situ terus Bapak baru mengkonstruksi seperti apa. Atau Bapak bisa juga dengan expert judgment, discussion ya. Lalu muncul sebuah bangunan mengenai hipnoterapi Islam. Dan ini nanti bisa jadi guidance, jadi panduan para praktisi hipnoterapi di dunia pendidikan. Ya. Hipnoterapi Islam itu apa? Apakah ketika saya cuma mengatakan tarik nafas, setiap tarikan nafas Anda, maka Anda semakin dekat dengan Allah, lalu kemudian saya mengatakan itu hipnoterapi Islam. Ya. Tarikan nafas saya, kemudian setiap kali tarik nafas saya merasa bersyukur, semakin bersyukur, dan syukur saya tadi saya merasakan hati saya, jiwa saya itu tidak mampu lagi menampung cintanya Allah. Lalu saya sebarkan pada kehidupan. Nah ini apakah itu? Nah ini saya ingin tahu nih seperti apa nih konstruksinya. Karena saya juga praktisi cukup banyak, saya belajar Ericksonian, saya belajar NLP, lalu apa bedanya NLP, hipnoterapi, dan sebagainya. Dan saya kira ini kita jangan hanya sampai pada praktikalnya. Kalau praktikal itu ya ada di training-training ketika kita memberi pelatihan. Ya, saya memberi pelatihan-pelatihan itu ya kita tidak ada no debate di situ, nggak ada perdebatan. Jadi ketika kita pelatihan itu yang kita aktifkan adalah otak kanan kita nih sebetulnya. Jadi bagaimana kemudian kita menerima itu lalu menjadikan subjek itu sebagai sutradaranya. Jadi dia merasa ya saya nih sebetulnya. Jadi kita jangan menciptakan ketergantungan pada orang lain, tapi orang tadi kemudian terempower ya. Nah itu kalau kita bicara utilisasi otak kanan. Nah kalau otak kiri ini kita nih sekarang lagi main di otak kiri nih. Kajiannya itu harus kritikal. Jadi kita nggak menggunakan sesuatu yang belief ya hanya sebatas itu enggak, tapi harus kajiannya kritikal. Sehingga tadi PR-nya menurut saya clearkan tuh hipnoterapi Islam itu seperti apa. Pahami betul teori motivasi. Jadi kalau di training kan kita cukup mengatakan motivasi barat itu begini-begini lemahnya, basisnya pada kapitalistik. Sekarang kita fokuskan pada internal misalnya. Lah ini kan bahasa ketika kita ngisi pelatihan atau kultum. Tapi bahasa seorang PhD itu harus kaji betul motivasi itu sebetulnya semak belukarnya, hutan belantaranya seperti apa. Jadi kita punya semacam taksonomi atau apa istilahnya ya. Paham betul ini loh sebetulnya yang dimaksud dengan kajian motivasi. Lalu mengapa saya kemudian stick pada posisi itu. Nah, jadi harapannya ini saatnya Mas Subhan untuk masuk ke wilayah otak kiri nih, karena mungkin lebih banyak di otak kanan ya. Jadi kita
Oke, jadi memang butuh kedalaman-kedalaman ya. Terus kalau eksperimennya sih saya lihat masih ya it's okay, tidak masalah. Cuma kan ini sebetulnya sudah terlalu teknis. Itu dulu yang di-clear-kan, konseptualnya itu. Ya. Jadi kalau oke. Saya kira itu Pak Abdul Majid matur nuwun. Dan ini sekali lagi saya apresiasi pada Mas Subhan ya sudah mencoba masuk ke wilayah yang kadang-kadang ini masih dipersoalkan apakah ini science atau pseudoscience. Ya, ini benar nggak ilmu pengetahuan? Ya, itu kadang-kadang ada perdebatan seperti itu. Nah, ini Mas Subhan masuk ke wilayah ini menurut saya sudah bagus ya. Tapi tadi agak mendalam dan optimalkan otak kirinya ya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Taman otak kanan.